adik-adik yang ada di rumah. Wah, senang sekali ya. Kali ini kan ini akan berbagi cerita untuk yang kedua. Ceritanya tentang apa ini? Masih tentang tema cinta lingkungan. Baik, adik-adik yang ada di rumah, hari itu ada teman-teman yang namanya Kempo, Bimo, dan juga Junendra bersama dengan Rahmat. Wah, mereka sedang asik berjalan-jalan di dekat musola. Nah, adik-adik tahu tidak? Di dekat musola itu ada sebuah pohon yang sangat besar. Pohon itu adalah pohon beringin. Nah, adik-adik, si Kempo bilang kepada teman-temannya, "Teman-teman, besok kan kita ujian. Bagaimana supaya kita mendapatkan nilai yang bagus? Lah, aku tahu caranya. Kalian mau ikut apa enggak?" Memangnya caranya bagaimana? Apakah kita harus belajar? Aku malas belajar. Aku juga tidak membawa buku hari ini. Malas. Besok itu ujian matematika lagi. Oh, tenang. Kita tidak perlu belajar, tidak perlu membaca buku. Pokoknya kalian mau enggak ikut aku? Boleh. Wah, memangnya kita mau kemana? kata si Rahmat dengan penuh ketakutan. Sementara Kempo yang badannya besar dan dia badannya juga sehat, nah dengan gagah berani mengajak teman-temannya yaitu Bimo dan Rahmat. Kemudian Junendra yang kecil mengikuti dari belakang sambil berlari-lari. Jangan tinggalkan aku. Tenang saja, ayo teman-teman ikuti aku. Adik-adik yang ada di rumah, ternyata mereka pergi di bawah pohon beringin. Mereka heran semuanya, lalu bertanya kepada Kempo. Sebentar, Kempo, memangnya kita berada di bawah pohon beringin ini mau apa? Apalagi ini mau maghrib. Aku takut. Aku juga takut. Ayo kita kembali saja. Katanya mau belajar. Katanya mau pengen jadi anak yang sukses. Terus bisa menjawab soal-soal ujian besok. Kok malah di bawah pohon beringin? Oh, tenang saja. Aku sudah membawa peralatannya. Bawa buku? Bukan. Pensil? Bukan. Oh, sudah, jangan cerewet. Tenang, dengarkan dulu. Sekarang kalian duduk di sini semuanya. Ayo, duduk yang berjajar yang rapi ya. Adik-adik yang ada di rumah, Kempo menata teman-temannya untuk duduk dengan rapi bersila menghadap ke arah pohon. Kira-kira mereka mau melakukan apa ya adik-adik? Nah, tak lama kemudian Kempo mengeluarkan barang yang ada di dalam tasnya. Wah, ternyata barang itu terdiri dari ada lidi, ada gunting, dan juga ada beberapa kue dan bunga. Lah, semuanya pada ketakutan. Bimo juga bilang kepada Kempo, Kempo, kamu mau apa? Kok bukan alat tulis yang dikeluarkan? Ayo kita pulang saja. Tidak boleh kita mau maghrib berada di sini. Tenang. Kamu jangan takut, Bimo. Rahmat kelihatan lebih takut. Junendra tuh yang berani. Betul kan? Iya, betul. Sudah, teman-teman, ikuti saja apa kata Kempo. Terus kita mau apa ini? Tenang. Nah, sekarang ikuti aku ya dan ikuti kata-kataku. Baik. Aduh, apa sih Kempo ini? Nah, adik-adik, kemudian Kempo mengangkat tangannya ke atas. Kemudian menyuruh teman-temannya untuk mengikuti gerakan yang digerakkan oleh Kempo. Pokoknya ikuti aku, baik gerakan maupun kata-katanya. Kamu kan pengen pintar tuh? Iya, betul.
Kamu kan pengen berhasil kan untuk mengerjakan tugas-tugas besok? Iya sih betul. Tapi kenapa kita berada di bawah pohon beringin ini? Loh, aku dibilangin oleh Mbak Suro. Kata Mbak Suro, kalau kepingin minta sesuatu supaya cepet berhasil, lah mintanya di bawah pohon beringin ini. Katanya pohon beringin ini sakti loh teman-teman. Bisa mengabulkan segala permintaan kita. Itu tidak boleh, Kempo. Aku mau balik saja, Kempo. Kata Bimo ketakutan. Oh, dasar Bimo penakut. Ya sudah, kamu balik saja. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Bimo pun berdiri lalu meninggalkan teman-temannya. Dia menuju ke musola yang ada di dekat pohon beringin itu. Sementara Rahmat dan Junendra masih menemani Kempo. Lalu Kempo pun mulai melakukan ritual, melakukan yang diperintahkan oleh Mbah Suro. Ikuti aku teman-teman. Ya, siap. Om, wahai pohon beringin, kami besok itu mau ulangan pohon beringin. Mudahkanlah kami mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Pak Guru. Pohon beringin, berilah kami nilai yang bagus. Ya, pohon beringin, beri nilai kami yang bagus. Iya, pohon beringin. Aduh, tapi aku kok takut. Sudah ikuti saja. Oh, pohon beringin, kabulkanlah permintaan kami, dan inilah bunga-bunga untukmu. Nah, kemudian Kempo menyiramkan bunga-bunga di bawah pohon beringin itu. Setelah itu, Kempo yang membawa pisau kecil juga mencoret-coret pohon beringin di situ. Dia mengukir ingin mendapatkan nilainya, maka dia mengukir atau mencoret dengan menggunakan pisau di pohon itu dengan tulisan angka 10 karena dia ingin mendapatkan angka 10. Nah, kemudian teman-temannya si Junendra sama Rohmat juga diperintahkan untuk merusak pohon itu dengan menuliskan atau mengukir menggunakan pisau tadi, seperti yang dicontohkan oleh Kempo. Wah, Bimo yang melihat dari jauh, dia merasa khawatir. Lalu dia berkata kepada dirinya sendiri, teman-teman. Aduh, gimana sih Kempo sama Junendra sama Rahmat itu? Aduh, itu kan merusak pohon, merusak lingkungan. Aduh, apalagi meminta sesuatu kepada pohon. Ih, syirik itu namanya. Untung aku nggak ikut-ikut. Nah, pada saat si Bimo sedang mengintip-ngintip temannya, tiba-tiba dari belakang pundaknya ditepuk oleh seseorang. Aduh, kaget aku. Ada apa, Bimo? Ustadz Untat. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Kenapa kamu melongok-longok keluar? Melihat apa? Begini, Ustadz. Tapi Ustadz jangan bilang-bilang ya sama teman-teman. Ada apa? Itu di sebelah sana di bawah pohon beringin di belakang musola itu, Ustadz. Kempo, Junendra, sama Rohmat sedang meminta sesuatu kepada pohon beringin itu. Oh, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Apa yang dilakukan oleh anak-anak itu? Sebentar, kamu tunggu sini. Ustadz akan pergi ke sana. Tapi jangan bilang kalau saya yang bilang, Ustadz. Nanti aku dimarahi sama teman-teman, kata Bimo ketakutan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, segeralah Ustadz Untat menuju ke tempat yang diberitahukan oleh Bimo. Dan mereka, Kempo, Junendra, serta Rohmat masih tetap melakukan atau berdoa di bawah pohon beringin. Mereka tidak tahu kalau Ustadz Untat sudah berdiri di belakang mereka. Ustadz Untat berdehem. Kemudian Kempo bilang, sambil memejamkan mata, Kempo berbisik kepada temannya di sebelahnya. Lihat,
pohon beringin sudah berdaun. Itu artinya doa kita dikabulkan. Betulkah? Iya. Tuh kan, suaranya pohon beringin bilang lagi. Anak-anak, tuh kan bilang. Tapi kok sepertinya aku kenal suara itu. Kata Rohmat sambil menoleh ke belakang. Ternyata betul, mereka terkejut karena tiba-tiba ada Ustadz Wuntat di belakang mereka. Sontak saja Kempo, Rahmat, dan juga Junendra berdiri terkejut sambil ketakutan. Oh, Ustadz, aku tidak tahu. Ustadz kok bisa sampai di sini? Iya, kami sedang bermain-main di sini. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami sedang bermain-main. Kenapa kalian merusak pohon itu? Itu ditulis apa saja itu? 10, 9. Terus ini apa saja ini? Alat-alat apa saja ini? Sebenarnya begini Ustadz Wuntat. Besok kan kami ujian Ustadz, tapi kami malas belajar. Kami malas sekali untuk menghafalkan pelajaran yang diberikan oleh Pak Guru. Iya betul. Jadi ini si Kempo ngajarin, katanya kalau berdoa di bawah pohon ini besok nilainya jadi bagus-bagus Ustadz. Keren kan? Apanya yang keren? Itu namanya syirik, anak-anak. Tidak boleh. Kita itu hanya menyembah kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu yang harus disembah. Malah ini menyembah pohon beringin. Siapa yang ngajarin kamu, Kempo? Itu Basuro. Aduh. Sudah, ayo sekarang. Segera ikuti Ustadz. Ayo, Rahmat sama Junendra, ikut juga semuanya. Dan itu dibereskan, semua peralatan itu lalu dibuang di tempat sampah. Tidak boleh ini merusak lingkungan, ini namanya. Oh, baik. Maafkan kami, salah ya? Salah tentu saja. Iya, maafkan kami Ustadz Wuntat. Jangan minta maaf kepada Ustadz, tapi mintalah ampun dan minta maaf kepada Allah. Karena kalian sudah berbuat salah, tidak menyembah kepada Allah. Baiklah, ayo Kempo, kita segera ke musala. Pasti Bimo ini yang ngasih tahu. Bukan Bimo, Ustadz tahu sendiri. Oh iya Ustadz. Nah, adik-adik yang ada di rumah, akhirnya mereka bertiga, Kempo, Junendra, dan juga Rohmat, segera berjalan mengikuti di belakang Ustadz Wuntat. Mereka segera mengambil air wudhu dan bersiap-siap untuk sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah, Bimo, Junendra, Rohmat, dan juga Kempo diberi nasihat oleh Ustadz Wuntat. Nah, Ustadz Wuntat memberikan pesan kepada mereka bahwa yang patut disembah adalah Allah. Yang kedua, meminta sesuatu hanya kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Dan yang ketiga, kita harus belajar bersungguh-sungguh. Nanti Allah akan memudahkan langkah kita untuk menggapai cita-cita kita. Dan yang terakhir, Ustadz Wuntat juga mengingatkan tidak boleh melakukan kerusakan lingkungan, seperti contohnya merusak pohon dan lain sebagainya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, itulah cerita Kak Nini yang kedua. Semoga bermanfaat.